Kalau belajarnya terhadap Rizik Syihab salah. Salah, alamat palsu. Alamatnya salah. Raffi Ahmad ini harus banyak belajar. Ya pemuka agama yang gimana? Gitu lah. Masih banyak pemuka agama yang seharusnya Raffi Ahmad tahu. Tidak kontroversial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita berbincang-bincang dengan Bapak Kiai Haji Ma'ten Sarqawi terkait kunjungan Raffi Ahmad kepada Bapak Habib Rizik Syihab. Menurut tanggapan Pak Kiai. Nah, kita pengen diskusi nih Pak Kiai. Ya. Diskusi soal Raffi Ahmad. Raffi Ahmad ini selain YouTuber, dia juga ternyata utusan presiden Pak Kiai ya. Utusan presiden, kalau tidak salah, mengurus generasi muda. Nah, kemarin rame di media sosial, di IG Raffi Ahmad, termasuk dia berkunjung ke Habib Rizik Syihab. Nah, dua-duanya ini publik semuanya tahu. Publik semuanya tahu tentang Raffi Ahmad, tentang Habib Rizik. Nah, tujuannya apa itu menurut Pak Kiai? Salah alamat lah ya. Salah alamat. Salah alamat. Kalau ingin ngebangun sikap generasi muda, pertama agar generasi muda ini bukan hanya kreatif, tetapi juga kan yang paling utama soal moral. Soal moral. Soal moral ya. Yang kedua menanamkan sikap toleransi terhadap generasi muda. Kalau belajarnya terhadap Rizik Syihab salah alamat. Salah, alamat palsu. Alamatnya salah. Alamatnya salah. Raffi Ahmad ini harus banyak belajar. Kalau dia YouTuber ya pasti buka-buka YouTube dong, jejak di digital ya. Tapi sama-sama pemuka agama Habib Rizik, Pak. Ya pemuka agama yang gimana? Gitu loh. Masih banyak pemuka agama yang seharusnya Raffi Ahmad tahu. Tidak kontroversial ya. Iyalah, Rizik Syihab itu kan dari dulu, dari sejak Gus Dur begitu dia mah. Gitu. Tapi mungkin wajar Pak Kiai. Enggak wajar. Utusan presiden. Enggak wajar. Justru karena utusan presiden itu enggak wajar. Jadi gini ya. Saya melihat banyak pejabat ini yang termakan framing. Isu hoax. Ya, framingnya begini. Seolah Rizik Syihab itu punya ribuan banyak umat. Pengikut. Ya, pengikut. Padahal biasa-biasa saja. Dan justru pengikutnya itu adalah kalau kita lihat kan kelompok-kelompok intoleran. Jadi kalau mau belajar toleransi, saya pikir salah alamat sih. Yang kedua, ini harap diketahui oleh si Raffi Ahmad. Sekarang ini karena figurnya adalah Rizik Syihab, lihat yang memfigurkan Rizik Syihab itu bagaimana akhlak. Dikit-dikit marah, dikit-dikit takbir. Ya, takbirnya itu untuk menghina orang gitu ya, untuk mencaci maki orang, mencaci maki pemerintahan yang sah gitu. Walaupun dia bisa membangun narasi yang wah seperti apa. Tapi tujuannya mungkin buat ngerangkul biar enggak anarkis itu. Ngapain harus dirangkul-rangkul? Oh, nggak usah dirangkul. Iya. Biarkan saja. Loh, kan di dunia ini tidak mungkin semuanya sama. Itu dulu yang harus catat ya. Nggak mungkin upaya merangkul semua pihak untuk visi yang sama. Di dunia ini pasti ada yang kontroversi. Ya. Jadi yang berbeda itu biarkan saja. Tinggal bagaimana negara melihat. Kalau memang kelompok-kelompok tertentu siapapun ya, bukan hanya Rizik Syihab nih, yang membuat onar gitu. Ya termasuk ormas-ormas yang punya mental premanisme gitu. Ya biarkan saja mereka gitu. Nah ini kan ada hukum. Jadi negara kita ini negara hukum. Ini hukum yang harus dikedepankan. Lah salah satu visi dan misi Prabowo Gibran di Pilpres 2024 ini, karena kita juga pendukungnya, Santri Memel Banten, ya kan salah satu yang kita dukung karena soal toleransi. Lah kalau kemudian utusan presiden staf sus jadi sowan ke Rizik Syihab ini, saya pikir salah alamat. Sebentar, tadi betul ya Pak Kiai dulu 2024 kemarin ya? Ya.
pendukung berat Oh iya, saya Prabowo pendukung Gibran ya. Prabowo Gibran. Tapi kemudian ketika melihat sosok Raffi Ahmad sebagai utusan presiden mencoba silaturahim ke sana sudah salah alamat. Sebagai pendukung justru harus mengingatkan, wajib. Wajib. Kalau saya Harus tidak mengingatkan. mendukung Prabowo, saya tidak akan komentar. Kenapa? Sebab jangan-jangan kalau tidak mendukung nih, jangan-jangan komentar saya baik itu sebenarnya di dalam hati saya, dalam pemikiran saya yang dalam ada ketidaksukaan. Tapi karena sebagai pendukung bisa dilihat jejak digitalnya, Iya. Santimal Banten itu, Channel maka Biwali ya. merasa berkewajiban, merasa ada panggilan moral untuk mengingatkan si Raffi ini. Raffi harus belajar banyak lah, jangan seradak seruduk kayak gitu. Dan saya minta dalam 100 hari ini Pak Prabowo juga mengevaluasi lah menteri-menteri yang tidak bisa bekerja atau seradak seruduk, nggak tahu peta gitu. Kalau tujuannya misalkan Pak Kiai, Raffi Ahmad ini mencoba tabayun ke sana, ke Tabayun apa? Habib Rizik. Jadi dia tidak berpikir soal Habib Rizik yang kontra gitu. Ya nggak bisa. Sekali lagi nggak mungkin. Ini ke semua ya, ke institusi negara. Jangan haraplah di dunia ini semua orang sama gitu, nggak bakalan mampu. Karena perbedaan itu sudah menjadi sunatullah. Betul. Ya. Jadi biarkan saja bendera mereka berkibar dengan gaya seperti itu. Tinggal di sini kan ada hukum. Negara ini kan punya aturan. Kalau negara kayak begitu nanti malah yang memang punya giroh NKRI, punya giroh semangat bertoleransi ini jadi semacam frustasi. Orang yang kayak gitu yang sudah jelas-jelas jejak digitalnya juga kelihatan seperti apa gitu. Masa mau dipelihara? Bahwa mereka sebagai rakyat Indonesia iya, tapi di sini kan ada hukum yang nanti akan bicara. Hukum nanti yang akan bergerak. Toh visi misi Pak Prabowo ini sekarang kan ada hukum sebagai panglima. Kemudian juga bagaimana mereformasi politik ini agar tidak menjadi politik yang pragmatis taktis, politik yang penuh kedendaman. Jadi tapi politik yang memang mengedukasi masyarakat untuk lebih cerdas dalam menentukan sikap dan perilaku apapun gitu. Nah, tadi Pak Kiai sampaikan bahwa Raffi Ahmad ini salah alamat. Salah alamat. Kalau alamat yang benarnya di mana Pak Kiai? Ya kan bisa datang ke tokoh NU, ke Muhammadiyah, itu lebih pas. Lebih pas ya. Lebih pas lah. Ormas terbesar. Rizik Sihab itu sebagai apa? Sebagai berikut. Sebagai berikut. Gitu. Ya mohon maaf, saya tidak ya silakan Rizik Sihab ya Rizik Sihab. Gitu. Dan di saat memang soal nasab ini jangan dianggap enteng ya. Gitu. Ini aduh. Raffi Ahmad ini memang hanya bisanya kayak begitu Pak. Harusnya dia melakukan kajian dulu Pak ya. Gimana dia mau mengkaji? Kecerdasannya bukan kecerdasan intelektual yang dikembangkan. Dia tuh YouTubernya. entrepreneur lah, YouTuber lah gitu ya. Atau memang sengaja mungkin nih Pak ya. Iya. Nyari yang kontra gitu, yang fenomenal sehingga akan lebih ya seorang YouTuber gitu Pak ya. Kapasitasnya kan bukan YouTuber. Kapasitasnya itu staf sus ya. Utusan presiden. Utusan presiden. Yang salah alamat. Salah alamat. Bahaya loh. Ini generasi muda nanti menjadi kasar semua kalau dididik Rizik Sihab. Kasar. Jadi gini. Berarti ada muatan ke sana membawa generasi muda untuk kasar. Untuk ke Habib Rizik gitu. Iya kira-kira begitu kalau misalnya gimana cara dia kan kita tahu ya. Rizik Sihab itu kan katanya revolusi akhlak. Lawang dia sendiri kurang berakhlak. Mestinya tadi yang disampaikan Pak Kiai
bisa ke pemuka agama yang lain yang sudah jelas, misalkan ya ada NU, ada Ya, siapa Muhammadiyah. yang meragukan soal ke-NKRI-an dan membangun akhlak umat ini selain NU, Muhammadiyah, iya kan? Iya, Masih betul. banyak organisasi yang lain yang Garda memang terdepan ya. iya, gitu. Jadi kita ini memang sedang disuguhi banyak juga, mohon maaf ini menteri-menteri yang hanya menampilkan di media gitu ya, YouTube segala macam itu. Era hari ini nggak begitu. Era hari ini harusnya lebih kepada kinerja yang ditingkatkan. Buktikan. Ya, pembuktian. Ya, kalau hanya YouTube kayak gitu nggak pas. Baik, Pak Kiai, bisa closing statement Pak Kiai untuk generasi muda, terkhusus di masyarakat Indonesia ini. Harapan besar Pak Kiai melihat kasus Raffi Ahmad yang salah alamat kalau kata Pak Kiai ya. Salah alamat. Closing statementnya Pak Kiai, pesannya buat generasi muda, untuk pribadi saya dan untuk teman-teman. Yang jelas generasi muda menyongsong 2045 ini. Pertama harus rajin belajar, masa-masa belajar. Yang kedua etos kerja, ya. Dan jangan lupa bahwa ilmu setinggi apapun tanpa akhlak, tanpa moral, itu justru akan menjadi bencana. Jadi pendidikan moral, dan kita tahu bahwa Indonesia ini sebagai negara yang plural, kita hadir sama-sama berjuang dulu untuk menegakkan NKRI, merebut dari penjajah ini dengan berbagai macam latar belakang, suku, adat, bahasa, budaya, agama. Maka inilah Indonesia yang indah, gitu. Nah, oleh karena itu perbedaan sebagai sebuah anugerah ini kita harus pelihara. Perbedaan itu bukan ingin ditonjolkan perbedaannya, tetapi bagaimana perbedaan ini menjadi sesuatu yang indah seperti pelangi. Ya. Satu lagi mungkin Pak Kiai, Ya, jangan salah pelangi. ngopi. Jangan salah ngopi. Oh, jangan buat salah generasi ngopi muda. dan jangan salah warung kopinya juga gitu ya. Baik teman-teman, teman-teman yang YouTube melihat video ini, tadi pesan atau closing statement dari Bapak Kiai Haji Matan Surkawi selaku tokoh Banten, tokoh nasional, berpesan kepada generasi muda untuk menjaga akhlak, karena kita dihadapkan dengan digitalisasi, kita dihadapkan dengan krisis moral yang luar biasa, yang pada akhirnya kita harus menjaga akhlak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.